Bab ke-60. Kaku siapa? Jangan takut, Pak. Kami datang kemari ingin membawa keluar dari rumah ini. Akbar membantu Pak Hasan yang masih terbaring di lantai kayu dengan keadaan tangan dan kaki yang teringat. Bajunya kotor dengan cairan darah yang sudah mengering. Keterlaluan, Bapak disiksa seperti ini oleh mereka. Pak Hasan mengangguk lemah. Elix memperhatikan seluruh isi rumah yang berantakan dan penuh lumpur. Anak buah dari Juragan Sapar tadi naik ke sana semua menggunakan alas kaki yang kotor dan berlumpur. Apa Bapak bisa berdiri? Elix menatap Pak Hasan yang mengangguk lemah. Saya mau dibawa kemana? Orang tua itu takut karena dua pria asing tak pernah dia lihat. Ke tempat aman, rumah ini juga kotor. Akbar menoleh pada adiknya yang berbicara seenaknya. Putri Bapak menunggu di sana. Akbar yang menjelaskan. Dia juga membantu Pak Hasan berjalan keluar dan menuruni tangga. Dari kejauhan Ranti dan Aisyah melihat. Tanpa menunggu waktu lama keduanya turun dan berlari ke arah tiga pria yang berjalan ke arah mereka. Elix tersenyum lebar pada Ranti, namun wanita itu kembali ke mode awal. Dia malah menjauh dan Akbar yakin bukan karena tak suka tapi lebih ketakut pada Elix yang pastinya tadi terlihat jelas dari dalam mobil dia menembak Juragan Sapar. Bapak. Aisyah memeluk bapaknya yang masih dipegangi oleh Akbar, sehingga tangan duda itu ikut terpeluk. Mau menariknya juga tidak sempat sehingga Akbar ikut merapat saat anak dan bapak itu saling berpelukan. Hei, sini. Panggil Elix pada Ranti, namun wanita itu menggeleng dengan cepat. Bukan Elix namanya jika ditolak akan menyerah, dia menarik lengan Ranti hingga tubuh mereka saling rapat. Kenahem? Mukanya tadi kau sudah membalas pelukanku. Kok berubah lagi? Tadi kamu membunuh orang itu. Ranti menunjuk mayat Juragan Sapar yang tergeletak di depan halaman rumah Pak Hasan di Keremangan malam. Oh, itu. Kamu takut padaku? Hei, lihat aku. Mau tahu kenapa aku melenyapkannya dari dunia ini? Itu karena dia sudah sangat berani menginginkan dirimu. Siapapun itu akan mengalami hal seperti dia jika berani inginkan milikku. Yaitu kau Heini. Ranti menatap mata tajam milik pria yang telah menumbuhkan perasaan aneh di hatinya. Kita sekarang pulang ke pondokmu ya, Ren? Kata Aisyah yang ternyata sudah melepas pelukan pada bapaknya dan keduanya melihat ke arah Ranti dan Elix yang saling bertatapan. Apa? Kamu bilang apa? Maksudku, Kak Aisyah ngomong apa tadi? Ranti kegelapan. Kita pulang ke pondok sekarang, biar bapak yang jelaskan nanti pada Paman Sugeng. Apa mereka ikut? Tanya Ranti dengan gamang melirik pada Elix yang masih memegang pinggangnya dan segera melepasnya saat sadar Pak Hasan juga melihat ke arah mereka berdua. Tentu saja kami akan ikut. Kalian berdua tak akan bisa membantunya berjalan di jalan yang gelap. Jangan khawatir, aku dan Elix akan segera pergi jika kalian sudah sampai di depan pondok. Kata Akbar. Pak Hasan yang tak mengerti segera berbisik pada bapaknya dengan mengatakan jika pria berkuncir yang berada di dekat Ranti adalah orang yang dibenci oleh Pak Sugeng dan mereka meninggalkan kotanya hanya demi untuk menjauhkan Ranti dari pria itu. Tapi sayangnya persembunyian mereka diketahui dan pria itulah yang telah berjasa menyelamatkan Aisyah bersama Ranti dari kejaran anak buah Juragan Sapar. Tentu menyelamatkan Pak Hasan juga dari Juragan Sapar yang sudah mati di tangan pria berkuncir itu. Aku yang akan jelaskan pada Sugeng. Kata Pak Hasan. Elix tersenyum lalu berbisik pada Ranti. Nah, kita sudah dapat dukungan bukan? Ayo kembali ke pondok. Tangannya segera meraih jemari lentik itu. Dengan satu tangannya yang lain Elix menyelipkan rambut panjang sedikit ikal itu ke belakang telinga sang wanita. Dalam keadaan temaram begini pun kamu sangat cantik, Heini. Bisiknya lalu mengajak Ranti mengikuti Akbar dan Aisyah yang membantu Pak Hasan berjalan ke arah jalan setapak di mana mereka akan berbelok dari jalan perkampungan. Geng, jangan marah pada pemuda itu. Aku bisa selamat karena pertolongannya. Kata Pak Hasan pada bapaknya Ranti yang menatap tajam pada Elix yang berdiri di samping teras bersama dengan Akbar. Mereka telah sampai di pondok dan membangunkan Pak Sugeng bersama Ibu Eka yang tadi sempat melempar senyum pada Elix tanpa sepengetahuan suaminya. Dari mana kau tahu kami tinggal di sini, ha? Tanya Pak Sugeng pada Elix yang terlihat tenang. Ranti yang sudah berada dalam pondok berusaha mengintip dari dinding. Dia sangat takut bapaknya akan nekat pada pria itu dan Elix akan menembak bapaknya. Wanita cantik itu sangat takut.
Kalau kau masih mempermasalahkan kehadiran mereka, lebih baik pertemanan kita sampai di sini saja. Apa kau tak lihat keadaanku yang tadi hampir mati di tangan Juragan Sapar? Bahkan pria itu juga hampir melecehkan Aisyah dan juga dia menginginkan Ranti. Kamu pikir bisa melawannya? Dia punya banyak pesuruh yang jago-jago dan pasti kita hanya bisa melihat putri-putri kita dibawa pergi. Itu yang kau mau, ha? Pak Hasan berkata dengan mata berkaca-kaca. Andaikan mereka berdua tak ada, dan dia tidak membunuh Juragan Sapar maka yakin saja. Bukan hanya Aisyah dan Ranti yang dibawa, tapi juga Rabia. Kamu mau itu terjadi, ha? Iya. Siapa suruh kamu kemari? Kampung ini sangat berbahaya karena dikuasai oleh juragan jahat itu. Beruntung sekarang dia sudah mati, meski aku juga merasa khawatir anak dan istrinya akan membalas dendam. Sambung Pak Hasan dengan berapi-api. Tapi aku tak suka dengan pemuda itu, Ranti saja membencinya. Tunjuk Pak Sugeng pada Elix yang tersenyum di kulung. Dia tidak tahu kalau hati putrinya sudah luluh. Bisik Elix. Jangan bicara begitu, nanti dia dengar dan kamu semakin dibencinya. Sergah Akbar juga sambil berbisik. Aku sebagai temanmu, meminta tolong malam ini mereka di sini saja. Sudah jam 2 malam dan pasti mereka tidak ingat jalan pulang. Besok saja mereka pergi. Ayo masuk, akan kuobati lukamu itu, dan kamu harus bersihkan dirimu juga. Pak Sugeng tak mengiyakannya. Tapi Pak Hasan tahu temannya itu tak akan marah jika dua pria muda itu naik ke teras dan beristirahat di sana. Setelah suaminya masuk, Ibu Ka segera melambaikan tangan pada Elix dan Akbar. Ayo sini, di situ banyak nyamuk. Keduanya menaiki tangga. Tunggu ya, Ibu kasih sarung. Ibu Eka bergegas masuk. Untuk siapa kain sarung itu, Bu? Tanya Pak Sugeng yang duduk di lantai mengobati luka yang ada di bibir Pak Hasan dan juga membantu mengurut kakinya yang katanya sakit akibat terkena tendangan. Untuk. Biarkan saja mereka di luar. Ibu tidur saja. Buat apa juga dikasih gituan? Ranti dan Aisyah sudah berada di kamar. Tapi mereka belum tidur. Keduanya yang tadi mengintip secepatnya berlari ke kamar saat Pak Sugeng mengajak Pak Hasan masuk. Waktu berlalu. Jam 4 subuh Aisyah berjalan mengendap-endap keluar dari kamar. Itu karena disuruh Ranti untuk memberikan sarung pada Elix dan Akbar. Pasti mereka kedinginan, pikirnya. Karena tempat itu memang sangat dingin apalagi malam hari. Elix juga memakai baju yang tak berlengan. Ranti tak bisa tidur dan sengaja menunggu bapaknya tidur nyenyak yang bukan berada di kamar, melainkan di dekat pintu bersama dengan Pak Hasan. Dengan menahan nafas Aisyah membuka pintu. Terlihat Akbar tidur dengan berbantalkan kayu. Elix sendiri duduk bersandar di sampingnya dengan kaki berselonjor, tangan bersidekap di dada. Dari kejauhan koko ayam jantan berbunyi nyaring membuat Elix menggeliat pelan. Aisyah yang berjalan mendekat tak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya saat kaki Elix tiba-tiba bergerak dan mengenai juga kakinya sehingga wanita itu tersandung. Beruak. Bunyi gaduh yang sangat keras. Pak Hasan dan Pak Sugeng terbangun dan cepat berlari keluar. Astagfirullah, Aisyah. Apa yang kau lakukan di sini? Bentak Pak Hasan melihat putrinya di atas tubuh Akbar yang terbangun bingung melihat sosok Aisyah di depan wajahnya. Elix sendiri masih terpejam. Rupanya dia masih tidur dan tak sadar kalau telah membuat masalah untuk Akbar dan Aisyah. Pak, ini, aku tadi disuruh oleh. Jawab Aisyah gegelapan. Diam, dan segera bangun dari sana. Kata Pak Hasan lagi. Tidak usah marah begitu, San. Besok kita nikahkan mereka saja. Ujar Pak Sugeng pada temannya. Apa? Kami akan menikah? Akbar berteriak tak sadar. Bab ke-61. Dia tidur dengan nyenyak. Apa tidak mendengar suara kami yang begitu besar? Guman Pak Sugeng dalam hatinya melirik ke arah Elix yang masih tertidur pulas dalam keadaan duduk bersandar. Akbar sendiri sudah bangun dan menggosok rambutnya berkali-kali. Siapa yang mau menikah, Pak? Tanya berusaha memastikan kalau tadi pendengarannya salah. Aisyah duduk tak jauh darinya dan menunduk takut pada bapaknya dan juga Akbar. Kamu dan Aisyah. Jawab Pak Sugeng. Tapi kenapa, Pak? Saya tidak berbuat apapun padanya. Memang tidak. Tapi Aisyah tadi berada di atasmu dan mungkin jika tak kepergok oleh kami berdua, maka hal yang tak diinginkan bisa saja terjadi.
Pak Sugeng kembali menjawab. Saya tidak mengerti kenapa bisa dia ada di atas saya, Pak. Tadi itu aku tertidur dan bisa tanya pada adikku. Akbar menoleh pada Elix. Bagaimana mau ditanya kalau dia tidur begitu? Yang jelas kami ada bukti kalian berdua saling bertindihan. Pak, Paman. Dia tidak bersalah. Aisyah tadi yang tak sengaja. Diam kamu Aisyah, bapak dan pamanmu tak mau terima alasan apapun. Pokoknya kalian berdua harus menikah pagi nanti. Tunjuk bapaknya. Di dalam kamarnya Ranti sudah gemetar takut. Kalau Aisyah bilang jika dirinya lah yang telah menyuruhnya keluar untuk memberikan sarung pada kedua pria itu. Di sisi lain dia juga merasa bersalah karena telah membuat keduanya bermasalah. Apalagi akan dinikahkan sedangkan mereka mengenal saja baru juga semalam. Lalu dia mendengar suara bapaknya kembali berkata. Sudah jam 4 lewat. Aku dan bapakmu tak akan tidur lagi karena bisa saja dia kabur, dan kau Aisyah masuk ke kamar. Sekilas sebelum berdiri Aisyah menoleh pada Akbar dan dari bibirnya yang bergerak pelan terucap kata, maafkan aku. Barulah setelah itu dia bangkit dan masuk ke dalam sarung yang tadi dia tinggal di dekat kaki Elix. Kamu lanjutkan tidur saja, San kita duduk di sana saja. Aku akan buat kopi dan kamu duduk di dekat tangga. Jangan sampai dia kabur. Tunjuk Pak Sugeng pada Akbar lalu menoleh pada Pak Hasan. Siapa juga mau kabur? Gusar Akbar dalam hatinya. Dan mana mungkin dia bisa tidur lagi jika pagi nanti dia mau dinikahkan dengan orang yang baru saja dikenal. Namanya saja juga dia tidak tahu. Hanya Ranti yang Akbar tahu karena dia datang ke kota itu hanya untuk menemani adiknya mengejar cintanya. Putrinya saat itu dirawat oleh 4 orang baby sister yang Elix bawa dari yayasan. Tentu dijaga oleh beberapa anak buahnya termasuk Pedro, yang jadi orang kepercayaan Elix. Lex. Panggilnya pada Elix. Namun pria berkuncir itu tidak bergerak dan masih tidur. Saat Pak Sugeng masuk beberapa kali Pak Hasan melihat ke arahnya. Elix, bangun. Tangannya mengguncang lengan adiknya sehingga mau tak mau pria tampan itu membuka matanya. Ada apakah? Kok bangun? Ini masih gelap. Ujar Elix dengan suara paraunya. Aku dalam masalah. Gumannya dengan pelan. Wajahnya terlihat kusut. Maksudnya? Lihat sana. Katanya dengan mata mengisyaratkan Elix untuk melihat ke arah tangga. Pria berkuncir itu sejenak mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya, lalu menoleh pada Pak Hasan dan juga Pak Sugeng yang telah muncul dari dalam membawa kopi 3 gelas. Dan secara tak sengaja dia bersitatap dengan Elix. Buru-buru bapak dari Ranti itu membuang pandangan ke arah yang lain. Masalah apa yang Kak Akbar maksud? Bukannya kita tidak melakukan apapun. Hanya tidur di sini. Tadi aku kejatuhan sesuatu. Apa? Wanita. Dan kamu tahu. Besok aku harus menikah dengannya. Hah? Siapa? Tapi bukan Rantiku kan? Jika iya maka aku pasti akan membunuhmu. Akbar meninju lengan adiknya. Kau ini, kakakmu dipaksa menikah malah memikirkan Ranti. Bukan dia, tapi temannya. Elix terlihat menghela nafas lega. Syukurlah kalau begitu, dan juga jangan sampai Rabia karena dia masih kecil. Ngawur kamu. Aku harus bagaimana sekarang? Ya nikah aja kak. Kamu kan tak ada istri juga. Duda gitu loh. Senyum Elix. Tapi apa nanti kata Caca jika aku tiba-tiba punya istri? Keponakanmu itu kan tidak gampang didekati oleh orang baru. Aku juga masih mau begini dulu. Pengen nikah tapi kalau keponakanmu itu besar. Minimal dia sudah SMP lah. Lah jodohnya kan sudah ada sekarang. Kenapa harus nunggu bertahun-tahun dulu? Akbar kembali menepuk lengan adiknya. Susah ngomong denganmu. Katanya mulai suak. Ada apa ini? Kenapa tak tidur lagi? Pak Sugeng menoleh pada 2 pria muda tersebut. Kamu. Ini kopi untukmu. Sambungnya melambai pada Akbar dan acuh pada Elix. Aku minta maaf kak. Ranti merasa bersalah pada Aisyah. Kamu tak usah bersalah. Aku yang ceroboh tidak melihat-lihat sehingga tersandung kaki kekasihmu. Siapa kekasihku? Sentak Ranti. Ya pria berkuncir dan tampan itu. Kami bukan kekasih kak. Iya, tapi saling mencintai kan? Ranti diam dan tak lagi mengelak.
Apalagi dia juga sudah membalas pelukan Alex padanya. Tangan saling menggenggam juga tak dia tolak. Aku takut pria itu akan marah dan jijik Ren saat tahu kalau aku itu dulu itu orang gila. Has, kapan Kak Aisyah gila? Tidak pernah. Saat itu kakak hanya terlalu larut dalam kesedihan sehingga tak peduli dengan orang lain. Sungguh? Iya, aku akan marah jika ada yang bilang begitu tentang dirimu. Ranti memeluk Aisyah. Tapi aku janda Ren. Terus masalahnya apa kalau Kak Aisyah janda? Aku juga janda kan? Tapi pria itu tampan Ren. Dia juga sepertinya orang berada. Apa tak dianggap mempergunakan kesempatan? Aku harus bilang pada bapak untuk tidak melanjutkan rencana ini. Terlambat Kak. Paman Hasan dan bapak sudah berangkat ke kampung untuk memanggil Pak Imam yang akan menikahkan kalian. Tahu dari mana kamu? Rabia yang bilang. Kedua wanita itu dilarang keluar kamar. Apalagi sampai melewati pintu depan. Sedangkan Alex dan Akbar masih di depan. Aku harus berbicara dengan orang itu. Aisyah bergegas keluar karena yakin Ibu Eka tak akan melapor jika dia nekat keluar. Dan saat sudah di teras dia melihat Akbar sedang menyantap nasi goreng yang diberikan oleh Ibu Eka setelah suaminya pergi. Alex sendiri sudah menghabiskan nasinya sedari tadi. Akbar sendiri tak bersemangat makan karena memikirkan dirinya yang akan menikah. Ada apa Syah? Tanya Ibu akan mendongak padanya. Aku mau bicara dengannya Bi. Tunjuknya pada Akbar. Jangan lama-lama. Takut bapak dan pamanmu pulang. Meski Alex dan Akbar telah menolong kalian semalam itu tak akan menjadi alasan bagi bapak dan pamanmu. Karena keduanya sangat menjunjung tinggi harga diri. Tak mau anak wanita dipandang rendah dan senaknya saja disentuh oleh pria yang bukan suami atau pasangan sahnya. Alex meneguk ludah. Dia bahkan sudah mencium Ranti beberapa kali. Jika Pak Sugeng sampai tahu pasti tidak akan dinikahkan tapi semakin dibenci. Lain kasus dengan Akbar dan Aisyah yang bersentuhan secara tak sengaja. Ibu Eka beranjak masuk, tinggal mereka bertiga dan tak ada yang bersuara hingga pada akhirnya Alex berkata. Aku pengen buang kecil di sungai itu. Tunjuknya ke arah sungai yang ada di depan pondok dan mengalir ke arah belakang pondok itu. Buru-buru Alex turun dan ke sungai. Padahal itu hanya alasannya saja. Jika kamu tak mau menikah denganku, sebaiknya sekarang juga pergi dari sini. Mumpung bapak dan paman belum pulang. Kata Aisyah terbata menunduk, tak berani menatap mata Akbar. Haf. Akbar menghembuskan nafas. Kamu harus tahu, aku itu bukan bujangan, anakku ada satu. Wanita dan sudah balita. Aisyah mendongak cepat. Hah? Tidak. Aku tidak mau jadi pelakor. Aku bukan wanita jahat. Pergi sekarang. Aku tak mau menikah denganmu. Pergi. Pelakor itu jahat dan aku bukan wanita seperti itu. Pekik Aisyah histeris yang kembali teringat dengan masa lalunya yang menyakitkan. Pergi. Aku tak suka dengan pelakor. Akbar tentu saja jadi bingung dan kaget melihat perubahan sikap wanita itu. Dari dalam rumah dan sungai Alex dan Ranti datang secara bersamaan disusul oleh Ibu Eka dan Rabia. Kak Aisyah. Ranti segera memeluknya. Aku tidak apa-apakan dia. Sungguh. Tiba-tiba saja dia histeris begitu saat ku bilang aku bukanlah bujangan dan sudah punya anak juga. Apa? Kamu sudah punya istri? Pantas saja Kak Aisyah begini. Astagfirullah. Dia ini trauma dengan wanita pelakor, karena rumah tangganya hancur karena orang ketiga, suami dan putrinya diambil. Ranti ikut marah sambil menunjuk Akbar. Tapi Alex menangkap tangan lentik itu dan berkata dengan lembut padanya. Panggil Kak Akbar padanya Heini. Dia adalah kakakku satu-satunya. Kau boleh kasar dan marah serta memukulku, tapi jangan pada kakakku ya. Dia itu memang punya anak tapi statusnya adalah duda. Jadi tak akan ada yang jadi pelakor jika Kak Akbar menikah dengan dia. Ranti menatap Alex yang mengangguk mengiyakan jika ucapannya tidak bohong. Akbar sendiri menatap Aisyah dengan tajam. Pengkhianatan Naura bersama dengan laki lain dan menimbulkan luka serta kecewa di hatinya ternyata tak beda jauh dengan wanita itu. Lalu dia mendekati Aisyah. Aku mau menikah denganmu. Kamu bukan pelakor karena aku duda. Apakah kau bersedia? Maafkan jika tadi ada kataku yang membuatmu tersinggung. Alex mengambil kesempatan saat semua mata terjuju pada Akbar dan Aisyah. Dia mengecup lembut jemari yang tadi dipegangnya.
Sementara di kejauhan Pak Sugeng dan Pak Hasan bersama 20 orang melihat ke arah pondok. Apa dua pria itu yang telah membunuh Romoku? Tunjukkan padaku atau kalian berdua yang kupisahkan kepalanya. Bangsat. Dua pria parubaya yang terikat ditendang bersamaan dan terguling-guling ke tanah yang berlumpur. Ayo kita ke sana. Dan kalian semua. Bakar pondok itu. Bab ke-62. Buh! Lenyek Zakia pagi itu pada Umi Tika. Gadis muda tersebut duduk di depan ibunya yang saat itu sedang bermain ponsel di meja makan. Pagi ini apa tak ada lagi sarapan? Tak ada. Jawab Umi Tika singkat dan kembali asyik dengan ponselnya. Tapi aku mau makan, Bu. Tuh ada kue, gorengan juga. Aku maunya nasi goreng atau yang lainnya. Bosan makan itu terus setiap hari. Kenapa sih ibu tidak masak saja? Coba Mbak Ranti dan Mas Bima masih sama. Tidak akan begini keadaannya. Umi Tika meletakkan ponselnya dan menatap tajam pada putri bungsunya. Apa kamu bilang? Kau bandingkan ibumu dengan wanita miskin itu. Disayang olehku, tapi kamu makin hari makin melunjak dan kurang ajar. Apa ini yang pernah ibu ajarkan padamu? Di mana semua pelajaran yang kau ketahui tentang menghormati dan menghargai orang tuamu, ha? Harusnya kau itu bersyukur karena di meja makan ini ada kue sebanyak ini. Di luaran sana ada banyak orang miskin yang tak mampu bahkan belum pernah makan kue seperti yang ada di meja makan kita ini. Siapa yang mengajarimu mulai melawanku? Ranti juga kau sebut. Bukannya kamu tahu kalau ibu sangat benci dengan dia? Bentak Umi Tika pada Zakia yang menunduk. Karena si Ranti itu, kakakmu sampai kabur dari rumah. Kamu pikir di mana lagi kita bisa dapat uang untuk biaya hidup dan sekolahmu? Terus kenapa kau sebut dia lagi, ha? Ibu tidak suka dengannya dan ku yakin 100% sekarang wanita itu pasti hidup menderita bersama keluarganya. Hanya lelaki bodoh dan sama-sama miskin yang akan mau padanya. Bukannya ibu selalu dibayar jika pengajian dan ceramah? Iya, tapi itu untuk tabungan ibu. Tapi terpaksa dibelanjakan karena Bima tak lagi ada dan memberikan kita uang. Makanya kamu tak usah protes soal makanan. Apa saja yang ada di meja kamu nikmati yang itu. Uang ibu malah lebih habis banyak jika membeli makanan seperti ini, bahkan lebih hemat kalau masak sendiri. Enak, bersih dan bergizi pula. Contohnya saat keuangan rumah tangga dikelola Mbak Ranti. Kita bisa makan enak terus tiap hari. Dan sekali lagi kau sebut nama Ranti, kuusir sekarang juga kau dari rumah ini. Mengerti? Zakia menatap aneh pada ibunya. Aku memang akan pergi, tanpa diusir pun rumah ini akan kutinggalkan. Lebih baik tinggal di kos dan aku bisa bebas tanpa harus belajar dan terus belajar. Ibu akan menangis dan menyesal karena telah berkata seperti itu padaku. Zakia memegang ransel yang dipangkunya dan di dalam tas itu isinya bukan buku. Tapi satu kotak perhiasan milik Umi Tika yang dicurinya. Melihat ada banyak orang yang berjalan ke arah pondok, Ranti jadi khawatir apalagi mereka terlihat asing di matanya. Dan wanita tersebut semakin kaget melihat di antara orang itu ada dua orang pria yang tubuhnya penuh dengan lumpur dalam keadaan terikat dan ditendang secara bergantian oleh beberapa orang. Dan Ranti sangat tahu kalau dua orang itu adalah bapaknya dan Pak Hasan. Bapak? Desis bibirnya, Ibu Eka dan Rabia menjerit histeris saat mereka semua sudah berdiri di depan pondok. Aisyah memanggil bapaknya yang kembali babak belur oleh anak buah Juragan Sapar yang dipimpin oleh Agung, putra dari Juragan yang telah mati secara mengenaskan itu. Lex. Geram Akbar menatap orang-orang yang memperlakukan Pak Hasan beserta Pak Sugeng seperti binatang. Baju tak ada lagi di badan keduanya. Tubuh yang penuh dengan lumpur dan babak belur. Rupanya keduanya kepergok oleh Agung dan anak buahnya yang memang sudah mencari keberadaannya. Pria itu tahu kalau kedua putri orang itu yang membuat Romonya meninggal. Bangsat. Jadi kalian yang telah membunuh Romoku? Teriak Agung menunjuk Elix dan Akbar. Salah satu anak buahnya maju dan berbisik padanya lalu menunjuk Elix yang masih terlihat tenang. Ternyata kau. Hari ini juga dirimu akan menyusul Romoku ke alam baka dan di sana kamu akan kembali dibantai olehnya. Teriak Agung lagi. Elix lalu berjalan tenang ke arah tangga dan balas menatap Agung lalu berpindah ke anak buah Juragan Sapar satu persatu. Rupanya kalian kabur semalam itu untuk membawa bala bantuan kemari ya.
Lepaskan mereka berdua, karena aku yang kalian cari. Katanya dingin lalu beralih menatap Pak Sugeng dan Pak Hasan. Lepaskan katamu. Mimpi saja kau. Hari ini di sini kalian semua akan mati. Kecuali dua wanita itu. Mereka harus membayar mahal atas apa yang telah terjadi pada romoku. Teriakan Agung membahana sambil menunjuk Ranti dan Aisyah. Ibu Eka memeluk erat Rabia yang ketakutan. Akbar melompat turun dari teras tanpa melalui tangga lagi. Dia kini telah berdiri berdampingan dengan adiknya. Kalian berdua akan mati konyol di sini. Tunjuk Agung pada dua saudara tersebut. Habisi dua cecenguk itu sekarang juga. Ambil golok kalian dan tebas lehernya. Agung memerintah anak buahnya dan beralih menuju Pak Sugeng dan Pak Hasan. Namun belum sempat anak buahnya bergerak Elix dan Akbar sudah bergerak lebih dulu. Tendangan Elix berputar beberapa kali mengenai dada beberapa orang yang akan menyabetkan goloknya pada PK Sugeng. Akbar sendiri dengan cepat membuka tali pengikat dua pria baya yang terlihat lemah itu. Lalu dia berkata, "Ayo naik ke atas pundok Pak, jangan di sini. Terlalu bahaya." Dibantunya dua orang itu meniti tangga dan segera disambut oleh Aisyah dan Ranti. "Bapak." Pecah tangis keempat wanita itu melihat keadaan keduanya yang langsung dibaringkan di lantai papan. Ranti berlari masuk mengambil air dan kain sarung. Akbar sudah kembali berdiri di sisi Elix yang telah menumbangkan beberapa orang. "Setan alas! Serang mereka!" Teriak Agung lagi. Tak terelakkan perkelahian terjadi di pagi itu. Jika ada salah satu dari mereka mendekati tangga, Elix akan menghalangi dengan serangannya. Meski tak seimbang, tapi kedua pria muda itu melawan dengan tangkas. Agung yang melihat hal tersebut semakin marah. Dia diam-diam berjalan ke arah pondok, dan akan naik melalui samping teras yang berdinding papan. Namun tangannya baru saja memegang tiang rumah untuk memanjat naik. Tiba-tiba sebuah ulekan batu sudah menghantam tangannya, sehingga jeritannya melengking dan dia terjatuh sebelum berhasil naik. Di atas rumah Ranti menatapnya dengan tajam, serta nafas ngos-ngosan. Di tangannya ulekan yang cukup besar itu diangkat tinggi-tinggi. "Dasar penjahat! Rasakan ini." Batu itu dilempar dari atas dan andaikan Agung tak menghindar sudah pasti dia akan sekarat. "Kurang ajar kau betina sialan. Berani padaku hah? Dor-dor mati kau wanita jalang." Dari balik bajunya Agung mengeluarkan pistol dan membidikan ke arah Ranti yang seketika mematung. Waktu seakan berhenti. Suara perkelahian tadinya riuh tiba-tiba sepi terbuyarkan dengan bunyi senjata api di pagi itu. Dengan tangan yang gemetar Ranti memegang bagian tubuhnya yang sepertinya mengeluarkan cairan hangat. Sontak semua mata melihat ke arah Ranti yang masih berdiri tegak. Agung sendiri masih dengan posisi berdiri sambil memegang pistolnya ke arah Ranti. Pak Sugeng, Ibu Eka dan Rabia syok. Ketiganya sampai tak bisa bergerak bahkan mengeluarkan suranya melihat Ranti. Melihat semua diam, Agung menyeringai. Elix menoleh dengan cepat. Nafasnya seakan lepas dari nyawanya melihat Ranti tersenyum padanya dengan tangan yang penuh darah. "Ranti," desisnya. "Rupanya kau yang harus menyusul romoku. Kau akan melayaninya di alam baka hahaha." Agung kembali akan menembak lagi, tapi Elix sudah berada di hadapannya dengan matanya yang merah menyala. Pistol yang tadi berada di tangan Agung telah berpindah di tangannya, dan, "Kau yang akan mati. Beraninya Rantiku kau sakiti bangsat." Dor, dor, dor. Senjata api itu menyalak di tubuh Agung sampai peluru yang ada di dalamnya habis tak bersisa. Bukan hanya tubuh, mata dan kepala Agung tak luput dari tembakan Elix. Anak dari Juragan Saparmati mengenaskan menyusul romonya dengan mata yang membeliak lebar. Elix merogoh pistolnya sendiri lalu menembak semua anak buah Agung yang lari kocar-kacir berusaha menyelamatkan diri. Tapi tak ada yang bisa selamat dari bidikan Elix yang memang adalah penembak jitu. Semua mati di tangannya. Pria itu melompat naik ke teras dan segera memeluk tubuh Ranti yang tumbang dalam dekapannya. "Tidak, Heini." Elix menagis melihat Ranti yang tersenyum padanya. "Alex, you. Tidak sakit." Pria itu segera berdiri lalu menggendong tubuh Ranti yang berlumuran darah dan berlari turun dari pondok. Bab ke-63. "Kumohon jangan tutup matamu," teriak Elix sambil berlari menggendong tubuh Ranti. "Ayo sebut namaku lagi. Kau harus sadar Ranti." Mulutnya terus meracau agar Ranti tetap sadar dan tidak menutup matanya.
Tangan wanita itu terangkat lalu memegang pipi Alex yang ikut terkena cairan darahnya. Kau kuat. Aku yakin itu kamu pasti bisa. Sedikit lagi kita akan sampai di mobil dan akan kubawa kau ke rumah sakit. Akbar ikut berlari kencang menyusul di belakangnya. Dia berusaha mendahului adiknya untuk membuka pintu mobil yang terkunci. Tapi tetap saja kecepatan berlari Alex bagai kijang di tengah hutan. Akbar sampai ngos-ngos